Betapa cukup banyak jalan terputus. Betapa banyak juga tanah longsor. Dan akhirnya menimbulkan banyak kehancuran. Sangat banyak alasan untuk berputus asa itu. Sehingga yang tampak pada mata kita hanyalah kehancuran itu. Tetapi seolah masa kita Advent kedua ini menyadarkan bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang terjadi juga. Bukankah ketika gempa itu terjadi sangat terlihat dengan jelas betapa banyak orang yang berbeda itu ternyata datang untuk membantunya. Bukankah ketika jalan-jalan ada yang putus, di berbagai tempat yang lain sangat banyak jalan terbangun sehingga menghubungkan banyak orang. Ketika orang-orang satu dua kehilangan harapan, ternyata banyak dalam hati orang timbul kebaikan, niat baik untuk membantu sesamanya. Apa yang tampak tidak mungkin itu sebenarnya bisa terjadi. Itulah Advent kedua yang semoga kita hayati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari terkasih, sangat banyak dan mungkin terlalu banyak hal terjadi sehingga bisa menjadi alasan bagi kebanyakan orang untuk kehilangan harapan, untuk berputus asa dalam kehidupannya. Namun demikian, sebagai orang beriman, kepada kita diberi pengertian, diberi keyakinan bahwa hal yang tampak tidak mungkin itu sebenarnya bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa. Kita memasuki masa Advent yang kedua. Kedatangan Tuhan yang tidak mungkin dapat dibendung. Kehadiran Tuhan yang memberikan harapan itu. Saudara dan terkasih, marilah dalam perayaan iman yang demikian itu kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Kita memohon pengampunan Tuhan sehingga kita layak dalam perayaan syukur ini. Saudara dan saudari terkasih, tentu saja tidak pernah diragukan bahwa kita semua adalah orang-orang beriman. Kita mempunyai iman, kita percaya kepada Tuhan, bahkan kita menyatakan kita yakin kepada Yesus Kristus. Tidak diragukan sama sekali. Tetapi permasalahannya adalah, betulkah iman semacam itu? Betulkah keyakinan semacam itu memang ada gunanya dan betul-betul berfungsi dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata saudara dan saudari kasih, tidak hanya pada saat menderita dan sengsara saja, tetapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari terbukti iman itu tidak ada gunanya, iman itu tidak berfungsi. Ibaratnya, iman itu sama dengan pisau yang sangat tajam. Tetapi tetap saja tidak ada gunanya karena tidak pernah difungsikan. Saya menyatakan itu karena berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman pribadi. Ketika digunakan, ketika kita sangat marah, ketika kita sangat kecewa, kita sadar bahwa kita mempunyai iman. Tetapi pada saat itu ternyata iman itu tidak berfungsi atau sekurang-kurangnya kita enggan untuk menggunakannya. Sehingga
kita yang sedih tetap sedih, orang yang berniat berbuat jahat tetap melakukannya, orang yang ingin menyakiti sesamanya tetap melakukannya. Padahal mereka, kita semua ini mempunyai iman. Dan yang lebih jauh daripada itu, ternyata karena berbagai kekecewaan, karena berbagai penderitaan, karena keinginannya, harapannya tidak tercapai, maka kalaupun orang itu punya iman, tetap saja kehilangan harapan. Tetap saja terus tenggelam dalam keputusasaan. Bahkan kalaupun diingatkan ada Tuhan, kita bukannya menerimanya, tetapi kita justru menjadi marah sehingga kita semakin kehilangan harapan itu. Saudara dan saudara terkasih, dan keadaan seperti itulah dan umat macam itulah yang ada di sekitar Yesaya. Karena mereka sudah terlalu lama mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak baik sehingga mengakibatkan mereka justru dikuasai bangsa asing, mereka tidak mempunyai kemerdekaan, mereka bahkan tidak mengalami perkembangan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya. Mereka putus asa. Tidak diragukan bahwa mereka mempunyai iman kepada Tuhan. Tidak diragukan bahwa mereka tetap berziarah ke Yerusalem. Tidak diragukan bahwa mereka tetap merayakan hari-hari raya beriman. Tetapi iman mereka tidak punya daya mengubah mereka menjadi orang-orang yang penuh harapan. Dan karena itulah Yesaya datang. Ia ingin membangkitkan dalam hati mereka iman itu. Maka disampaikanlah bahwa akan ada pemimpin yang selama ini mereka tidak alami sama sekali, yakni pemimpin yang adil. Akan datang saatnya bahwa hidup bersama dalam harmoni, bahkan hewan-hewan buas dengan manusia bisa terjadi. Yesaya menginginkan agar iman mereka kembali hidup. Iman mereka mempunyai daya yang mengubahkan mereka. Sehingga mereka tidak hidup terus dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Tetapi Yesaya ingin menyatakan bahwa yang selama ini tidak terbayangkan atau yang selama ini tidak terasa tidak mungkin sebenarnya bisa terjadi. Keadilan bisa terjadi oleh seorang yang akan datang itu. Kehidupan bersama yang ditandai dengan keharmonisan. Satu sama lain tidak saling menyakiti. Bisa terjadi. Dan itu juga saudara dan saudara kasih yang disampaikan oleh Paulus. Salah satu iman kita berdasarkan kitab suci. Maka Paulus mengatakan, biarlah kitab suci itu tetap berbicara kepadamu. Biarlah kitab suci itu tetap menasehatimu. Bukalah hatimu. Terimalah satu sama lain itu. Sehingga memang iman itu ada gunanya. Iman itu bisa mengeluarkan orang dari keadaan putus asa menjadi penuh harapan. Iman itu bisa melihat kalaupun selama ini atau di banyak tempat terus tampak kepekatan, kegelapan. Iman itu memungkinkan orang melihat terang dalam gelap. Itulah yang disampaikan dan dikuatkan oleh Paulus. Dan saudara terkasih, siapa mengira bahwa setelah sekian tahun dari kehancuran Israel itu, nyatanya muncul seorang yang tanpa diduga-duga, yakni Yohanes Pembaptis. Siapa berani menduga bahwa ia akan datang dan dengan lantang dia akan berkata? Siapa berani orang mendobrak ketenangan selama ini? Dia muncul dengan gagah berani, dia muncul dengan ketegasan kata-katanya bahwa ia
ingin semuanya orang berubah. Dan satu hal yang dia tekankan adalah perubahan hati yang disebut sebagai pertobatan. Dan kemudian juga Yohanes Pembaptis sebenarnya seolah ingin mengatakan, yang kamu semua lihat tidak mungkin itu sebenarnya bisa terjadi. Yang Anda alami seolah-olah tidak akan ada perubahan itu nyatanya bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi dengan perubahan diri sendiri, perubahan yang mulai dari kita sendiri. Saudara dan saudara terkasih, hari-hari ini terlalu banyak hal yang dapat menyebabkan kita kehilangan harapan itu. Hal yang sangat jelas adalah bencana alam. Bencana bisa terjadi kapan saja, dalam keadaan apapun juga. Bahkan ketika yang satu belum terselesaikan, masih ada susulan yang lainnya. Betapa cukup banyak jalan terputus. Betapa banyak juga tanah longsor. Dan akhirnya menimbulkan banyak kehancuran. Sangat banyak alasan untuk berputus asa itu. Sehingga yang tampak pada mata kita hanyalah kehancuran itu. Tetapi seolah masa kita Advent kedua ini menyadarkan bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang terjadi juga. Bukankah ketika gempa itu terjadi, sangat terlihat dengan jelas betapa banyak orang yang berbeda itu ternyata datang untuk membantunya. Bukankah ketika jalan-jalan ada yang putus, di berbagai tempat yang lain sangat banyak jalan terbangun sehingga menghubungkan banyak orang. Ketika orang-orang satu dua kehilangan harapan, ternyata banyak dalam hati orang timbul kebaikan, niat baik untuk membantu sesamanya. Saudara dan saudara terkasih, apa yang tampak tidak mungkin itu sebenarnya bisa terjadi. Itulah Advent kedua yang semoga kita hayati. Agunglah misteri iman. Saudara dan saudara terkasih, ada penggalangan dana untuk Cianjur, ada penggalangan dana untuk sound system, dan juga rehabilitasi infrastruktur. Kemudian juga di depan sana, saudara dan terkasih, ada para suster kongregasi Putri Rena Rosari yang juga menangani saudara-saudari kita yang kurang beruntung, yakni panti asuhan. Mereka berupaya untuk menjual kalender sehingga itulah yang ada dalam kehidupan gereja, betapa sangat dinamis, betapa di berbagai tempat dimanapun ada juga berbagai kekurangan. Dan semoga kita dalam kekurangan kita juga sendiri siap untuk membantu sesama. Marilah kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan dan dengan keyakinan bahwa yang tampak tidak mungkin itu sebenarnya bisa terjadi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.